Jadi sholat menurut bahasa artinya doa, ya. Tetapi ada pengertian lain dari beberapa pendapat ulama, gitu ya. Sholat itu adalah beberapa ucapan, beberapa perbuatan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, dengan maksud beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang ditentukan. Jadi memang di sini ada gerakan-gerakan sholat, ya, dan juga ada bacaan-bacaan sholat. Nah, ini dari pengertian dari syariatnya. Tapi secara umum, sholat memiliki arti doa, ya, memohon kebajikan dan pujian. Ya, nah ini dari sisi bahasa dan dari sisi syariat. Maka itu kajian kita ini kita coba analisis dari gerakan sholat. Apakah ada manfaatnya dari sisi kesehatan? Tapi sekali lagi, bukan sholat bertujuan untuk mendapatkan kesehatan. Ini harus saya garis bawahi. Sehat itu bonusnya saja. Ya, tetap kita sholat karena memang Allah memerintahkan kita untuk sholat. Dan sholat ini adalah perkara yang wajib. Dan sholat tidak ada rukhsahnya. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak bisa tidur, isyarat. Ya, sampai kalau nggak bisa isyarat, ya sudah dalam hati. Jadi nggak ada rukhsahnya. Kalau puasa bisa diganti di hari yang lain atau membayar fidyah. Tetapi untuk sholat ini tidak ada rukhsahnya. Ya, jadi kecuali pada wanita, ya, wanita yang sedang haid maka tidak diwajibkan untuk sholat. Kita akan bahas dari sisi kesehatan, itu ya. Sebenarnya apa sih manfaat dari sholat ini, ya? Ini ada beberapa artikel dulu yang saya ambil sambil nanti kita coba kaji secara scientific base. Nah, di sini ada beberapa artikel bahwa yang pertama, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tadi sudah saya sampaikan. Sholat membersihkan dosa. Sholat mengangkat derajat kita. Dan sholat merupakan cahaya di dunia dan di akhirat. Ini beberapa artikel yang saya ambil. Berarti dari sisi agama, sholat itu memberikan aspek yang luar biasa. Ya, tercegah keji dan mungkar, sifat orang yang berakal, cahaya dunia dan akhirat, membersihkan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Saya tidak banyak bahas di sini, saya akan bahas dari sisi kesehatan. Sholat dimulai dari wudhu terlebih dahulu. Ya, jadi wudhu ini penting. Wudhunya nggak benar, ya sholatnya juga jadi nggak benar. Ya. Nah, di sini ada satu hadis yang cukup menarik kalau kita kaji secara dalam. Kata-kata sempurnakanlah wudhu. Ya, basuhlah di antara jari jemari dan beristinsaklah lebih dalam kecuali jika kamu berpuasa. Wudhu dimulai dari berkumur. Kita tahu bahwa kuman banyak sekali di daerah mulut kita. Maka itu dengan berkumur, maka harapannya bisa mengurangi jumlah bakteri yang ada di mulut kita. Setelah berkumur, kita hirup air ke hidung dengan cara istinsyak. Pangkal, buang. Sampai ke pangkal, dibuang. Ini adalah proses pembersihan di daerah hidung. Dalam bahasa medisnya kita sebut nasal irrigation atau membersihkan hidung. Kalau dalam dunia kedokteran itu sering dipakai dengan spet, ya, disemprot, gitu ya. Kalau seandainya ada permasalahan di hidung. Nah, ternyata Islam sudah mengajarkan hal yang luar biasa, yaitu istinsyak, jadi dihirup. Nah, kalau hidung bersih, maka kita bisa tercegah dari rinitis, gitu ya, atau mungkin bisa mencegah timbulnya sinusitis. Jadi banyak aspek yang ternyata bisa dihilangkan dengan cara istinsyak. Maka itu di sini harus benar-benar serius nih untuk masalah istinsyak. Terus kemudian membasuh muka. Dalam beberapa penelitian bahwa ternyata yang berwudu kalau di swab itu ya, kemudian ditaruh satu media agar untuk melihat pertumbuhan kumannya, ternyata orang yang berwudu jumlah kumannya pertumbuhannya lebih sedikit daripada orang yang tidak berwudu. Maka itu salah satu terapi yang saya terapkan buat orang-orang yang punya kasus jerawat atau sering luka di daerah muka atau infeksi di daerah muka. Saya suruh salah satunya adalah dengan memperbanyak wudu. Batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Jadi menjaga wudunya. Ini dari sisi penelitian. Ya.
Terus kemudian membasuh tangan sampai ke pangkal siku. Kita tahu bahwa tangan merupakan sumber kuman. Bahkan dalam masa pandemi saat ini pun kita harus mencuci tangan. Ingat 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan salah satunya adalah mencuci tangan. Ya, mencuci tangan hanya terbatas di daerah pergelangan saja. Tapi kalau berwudu sampai ke siku. Berarti kebersihannya itu sampai lebih sempurna. Ditambah lagi kalau berwudu bersihnya tidak hanya sebatas tangan, ya kaki, tangan, wajah, rambut itu sampai dibersihkan secara komprehensif. Jadi 3M sangat relevan, apalagi dihubungkan dengan berwudu. Nah, cuman mungkin repot memang orang harus sering berwudu, ya. Maka itu simpelnya dengan cuci tangan. Apalagi kalau dilakukan dengan berwudu jauh lebih sempurna. Ya, karena kita tahu bahwa tangan merupakan media yang paling bagus untuk penyebaran kuman, khususnya virus. Setelah tangan, kemudian membasuh kepala, ya ini juga bermanfaat dari sisi kesehatan. Orang itu kalau lagi tidak semangat atau lagi lemas atau lagi ngantuk, itu solusinya cuma disiram aja itu, ya wajah dan kepalanya. Makanya kalau orang zaman dulu subuh kesiangan disiram pakai air, disiram bukan di kaki, kepala. Ternyata kalau kita berwudu dengan benar, gitu, membasuh kepala, pangkal, ke depan, terus kemudian ke telinga, itu memberikan efek kesegaran, ya, buat pikiran kita. Jadi melek lagi tuh bahasa mudanya seperti itu. Ya, terus kemudian kaki kita tahu bahwa juga merupakan sumber masalah. Kalau seandainya kaki kita ini penuh dengan kotoran, kita tahu bahwa kotoran menyebabkan timbulnya infeksi, apalagi sering tuh di sela-sela kuku, ya. Jadi memang harus sering dibersihkan. Di sela-sela jari sering sekali kita mendapatkan kutu air, karena mungkin kita tidak bersih dalam membersihkan sela-sela jari. Maka itu dengan berwudu yang benar sampai ke sela-sela jari itu bisa mencegah timbulnya infeksi. Jadi wudu di sini sudah jelas memberikan begitu banyak manfaat. Oleh karena itu sempurnakanlah wudu kita, ya, dan seriuskanlah wudu kita. Nah, ini wudu tadi tidak hanya dari sisi aspek kesehatan itu saja, ternyata juga aspek dari banyak aspek. Gigi, gusi, penyakit kulit, tangan bersih, sakit kepala jadi tereduksi, menjaga kesehatan hidung, menjaga kesehatan mata. Nah, ini adalah beberapa artikel yang saya kumpulkan, ternyata begitu luar biasanya efek dari berwudu. Nah, baik, kita mulai sholat. Ya, ini sholat yang benar, ya, yang dimulai dari berdiri, kemudian niat, kemudian takbir, ya, ruku, i'tidal, sujud. Nah, saya akan coba kaji nih dari sisi kesehatan. Apakah ini bermanfaat dari sisi kesehatan? Gitu ya. Saya ngelihat mulai dari kita sholat itu melihat tempat sujud. Ya, kecuali tahiyat. Tahiyat itu harus melihat jari. Nah, ternyata dari sisi kesehatan dengan mata melihat tempat sujud berarti timbul fokus. Jadi melihat tempat sujud itu fokus ke tempat sujudnya. Jadi mata itu nggak kanan kiri atas bawah, gitu ya. Apa manfaatnya? Berarti dari diri itu melihat tempat sujud, ruku melihat tempat sujud, sujud melihat tempat sujud, kemudian diri lagi. Jadi ada dekat jauh, dekat jauh. Ini sebenarnya melatih otot penggantung lensa. Ya, otot penggantung lensa, jadi mata itu dibikin dekat jauh, dekat jauh. Ternyata dengan sholat melihat tempat sujud yang benar, kecuali tadi pada saat tahiyat, ternyata melatih daya akomodasi mata. Jadi lensanya itu jadi lebih lentur, dilatih. Dekat, jauh, dekat, jauh. Dan ini bisa mencegah dari mata minus dan plus. Ya, maka itu ada sebagian pasien yang saya coba mata yang minus atau plus, coba deh sholat benar, lihat tempat sujud. Jangan gerak-gerak di mata, jangan kanan kiri, kecuali tahiyat, ya. Tahiyat harus melihat wujud. Ternyata dari sisi melihat tempat sujud saja itu memberikan aspek yang sangat luar biasa. Itu baru melihatnya. Bagaimana dengan gerakannya? Bagaimana dengan ketenangan jiwanya? Kita sebelum memulai sholat pastikan diri kita dipersiapkan untuk tenang. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, timbul rasa ketenangan. Kita seolah-olah menghadap Allah. Dari sisi psikologi luar biasa ini sholat. Nah, saya akan coba
perlihatkan ada satu jurnal yang cukup menarik membandingkan gerakan-gerakan sholat dengan olahraga. Nah, ini kita coba akan lihat jurnal. Ini kalau kita ngelihat gerakan dalam satu rakaat sholat itu ya, kalau dihitung-hitung ya 360 derajat itu ya, kalau dihitung-hitung ya. Nah, ini ada beberapa gerakan-gerakan yang melibatkan tulang atau sendi dan juga otot. Tulang, sendi, dan otot. Ini banyak terlibat. Ternyata tidak hanya itu saja, tidak hanya tulang, sendi, dan otot, tetapi juga ada organ-organ yang sangat luar biasa terlibat. Saya akan kaji dari ototnya dulu deh. Ya, kaji dari ototnya dulu. Apa sih manfaat gerakan sholat? Karena kita fokus di sini adalah gerakan sholat. Ya, ada satu jurnal yang cukup menarik, gitu ya. Jurnal yang cukup menarik bahwa sholat itu merupakan olahraga yang berefek kepada terapeutik atau pengobatan. Nah, di sini dalam jurnal ini saya akan sampaikan nanti jurnalnya bahwa ternyata ketika kita sholat ada beberapa otot yang optimal kerjanya. Di sini ada bicep tangan ya begini, tricep ya, pectoralis depan, belakang, rectus. Nah, ini banyak otot yang terlibat. Maka itu kenapa sholat itu ternyata mampu menurunkan resiko ya terjadinya radang sendi, bagus untuk jantung gitu ya, bagus juga untuk pembuluh darah. Kita lihat jurnal ini, kalau kita lebih detail lagi, ini jurnalnya ya tentang therapeutic exercise atau olahraga yang berdampak terapeutik. Kita lihat di sini, mulai ada beberapa gerakan sholat. Ini agak ribet, tapi kita harus perhatikan dulu. Jadi begini. Ada penelitian ini menunjukkan tentang sama nggak sih sholat itu dengan olahraga yang sering orang lakukan. Misalnya olahraga squatting exercise. Squatting exercise itu ada kayak olahraga ini tuh apa ya? Kayak setengah jongkok, diri, jongkok, diri. Itu squatting exercise. Atau olahraga dengan menggunakan satu pose namanya child pose. Sama nggak olahraga-olahraga ini dibandingkan dengan sholat diukur dengan EMG. Namanya elektromiografi, kemudian diukur nih berapa sih nilai daripada EMG-nya. Nilai EMG-nya seperti apa. Coba kalau kita lihat di sini. Ada aktivitas tadi, child pose squatting exercise. Squatting exercise itu hanya berfokus kepada ini. Dua otot ini. Rectus femoris dan bicep. Bicep itu otot lengan, rectus femoris itu otot daerah kaki. Ya, ini bahasa anatominya. Kalau child pose itu ternyata hanya melibatkan beberapa bagian saja. Bicep, tricep, pectoralis sama scapular, tok. Tapi rectus dan bicepnya tidak ada dia. Tapi coba lihat sholat, lengkap nih, semua bagian otot semuanya bergerak. Bayangkan kita melakukan sholat minimal 5 kali. Ya, jadi gerakannya luar biasa ini. Jadi melibatkan banyak otot yang terlibat. Ini dibandingkan dengan child pose dan squatting exercise. Nah, terus kemudian kita lihat lagi di sini nilai-nilainya. Coba kita lihat di sini. Ya, jadi ini dilihat ya aktivitasnya ada dari standing position, prostration dan squatting exercise dibandingkan juga di sini. Ya, ini kalau kita lihat seperti ini, ya. Nanti seperti apa sih squatting exercise, kemudian child pose exercise seperti apa? Kita lihat dulu di sini gambarannya, ya sebelum saya terangkan nanti tampil ini. Ini adalah child pose exercise, jadi kayak senam lantai gitu ya, pakai posisi child pose. Ini squatting, jadi kayak gerakan duduk, setengah duduk diri, setengah duduk diri. Nah, ini contohnya. Saya balik lagi ke sini. Ini kalau kita melihat di sini, sholat dan exercise, kita lihat 4 otot ini saja dulu. Kalau kelihatan lihat rata-rata, itu kurang lebih hampir sama. Setelah diukur EMG, elektromiografi. Ya, jadi ternyata ada aktivitas di otot-otot. Kalau ototnya melakukan aktivitas, berarti kita mencegah timbulnya atrofi. Bisa juga membakar lemak. Dibandingkan kita hanya tidur, duduk,
ya tidak ada gerakan, maka akan berdampak apa? Berdampak tadi penumpukan lemak, otot menjadi atrofi, lemak makin menumpuk. Nah, ternyata setelah diukur EMG, ternyata otot mengalami pergerakan. Dan pergerakannya begitu luar biasanya, melibatkan hampir banyak otot. Kalau otot bergerak, maka otot mencegah timbulnya atrofi otot. Maka atrofi otot bisa tercegah. Otot bergerak, maka bisa melancarkan sirkulasi darah. Kita tahu bahwa pembuluh darah juga terletak ya di antara otot. Maka dengan dia bergerak, ototnya bergerak, maka melancarkan sirkulasi darah. Ini dari aspek ini. Dan ternyata sholat hampir sama dengan kegiatan olahraga, bahkan lebih sempurna kalau kita bandingkan antara dua olahraga yang namanya squatting exercise dan child pose atau posisi seperti bayi, seperti kayak tengkurap seperti tadi. Nah, ini jurnal yang saya ambil bahwa ternyata benar nih bahwa sholat itu merupakan therapeutic exercise atau olahraga yang ternyata bisa memberikan efek terapeutik. Ini dari aspek otot. Ya. Terus dari aspek sistem saraf kita lihat. Ternyata kalau kita melihat di sini, ternyata sholat itu diukur oleh satu alat yang namanya elektroensefalografi, yang dilihat saraf otonomnya. Coba kalau kita lihat di sini. Ternyata ketika sholat, saraf parasimpatis meningkat dan simpatis menurun. Maka itu kenapa sholat itu bisa merupakan satu proses relaksasi, terus kemudian menurunkan kecemasan, dan menurunkan risiko dari penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler. Ini dari aspek sarafnya. Tadi aspek ototnya. Ini aspek sarafnya. Ternyata bagus sekali loh untuk saraf. Maka itu orang-orang yang stres, coba sholatlah dengan benar, dengan khusyuk, dengan tumakninah, jangan buru-buru. Nah, ini sering nih, kita sholat saking fasihnya super cepat, nah ini jadi masalah. Bacaannya jadi buru-buru ya. Padahal bacaan itu harus benar. Ini cukup penting ini. Karena sering sekali melihat sholatnya super kilat ya. Kilat cap geledek saking cepatnya itu ya. Nah ini tolong diperhatikan. Nah ketika sholat diukur juga nih dengan alat EEG, ternyata gitu saraf parasimpatisnya meningkat, simpatisnya menurun. Kita tahu kalau simpatisnya meningkat akan berdampak apa? Pembuluh darah jadi ciut. Ya jadi ciut. Ciut apa dampaknya? Tensi naik. Tensi naik, stroke, jantung. Itu resiko. Maka itu kenapa kalau kita lagi marah-marah gitu atau lagi stres, ketika kortisol meningkat, ketika simpatik meningkat, cara yang paling mudah, wudhu, sholat. Nah, wudhu, sholat ini sederhana loh sebenarnya. Ternyata ketika wudhu, tadi membasah kepala, terus kemudian ketika sholat, tapi yang khusyuk, sekali lagi yang khusyuk, maka parasimpatisnya akan naik, simpatisnya akan turun. Maka tensi juga akan turun. Ini efek dari sarafnya. Ya, ini jurnalnya. Ini juga diukur lagi, coba dilihat jantungnya sama tekanan darah. Oh, diukur, ini penelitian semua ini. Ternyata luar biasa lagi ini. Ternyata tekanan sistolik dan diastolik atau tensi itu menurun secara signifikan setelah sholat. Jadi sebelum sholat diukur, setelah sholat diukur. Berarti dari sisi jantung dan pembuluh darah pun tensi mengalami penurunan dan heart rate pun, apa itu heart rate? Detaknya. Itu juga lebih slow. Maka itu orang yang stres-stres, marah-marah, sholat. Mudah-mudahan slow itu detak jantungnya, tensi bisa turun. Maka itu orang-orang yang darah tinggi harus memperbanyak sholat. Dok, itu buktinya Ustadz, Kiai, kena stroke juga dok. Apa sholatnya nggak bener? Nah, begitu timbul pertanyaan. Sholatnya mungkin benar, tetapi pola hidupnya nggak benar, bisa jadi. Sholatnya bagus, makannya ikan asin terus-terusan, dia juga nggak benar. Jadi harus ada aspek yang komprehensif atau kafah atau menyeluruh. Aspek ibadah jalan, tapi juga aspek makan diperhatikan. Dok, sholatnya rajin, makannya rajin, tapi ngomel-ngomel ya juga nggak benar. Jadi harus seiring ya. Satu aspek dibenarkan, aspek lain juga. Ini hubungan tentang
efek sholat terhadap denyut jantung, denyut nadi, dan tekanan darah. Nah ini jurnalnya. Terus kemudian dilihat lagi coba kadar gula sama kolesterol turun nggak? Tuh banyak yang meneliti, Ustaz. Luar biasa ini ternyata. Ternyata dengan sholat yang jangka waktu yang panjang, ternyata kalau benar, sekali lagi ini sholatnya kita bicara benar ya, bukan sholat yang asal cepat ya, asal kilat ya. Diabetesnya, gulanya turun, kolesterolnya juga turun. Berarti luar biasa loh ini sebenarnya sholat. Kalau sholat kita benar, aman sebenarnya. Tetapi juga jangan lupa, sholatnya benar, makannya juga benar. Ini kita teliti, coba tidak dipengaruhi oleh aspek makanannya, semua dihilangkan, hanya sholat saja, ternyata gula darahnya turun. Kenapa tadi logikanya? Sholat merupakan gerakan, exercise, therapeutic exercise. Maka itu ketika gula yang banyak di dalam darah, kemudian dia melakukan gerakan-gerakan, maka otomatis kadar gula akan digunakan untuk gerakan. Maka gula akan menjadi. Tapi dengan syarat pola makannya juga dibenerin. Sholatnya jalan, pola makan kami juga percuma. Ya, ini gula dan ituan. Ini jurnalnya. Ini sholat tahajud ya, mungkin sudah saya sampaikan ya sebelumnya. Nah ini beberapa gerakan sholat kita lihat dimulai dari takbiratul ihramnya. Jadi begini. Ini ada apa ya? Aliran darah ke daerah dada cukup bagus. Ya, otak ngalirin ke jantung ke seluruh tubuh bagian bawah. Otak seimbang ketika dia sujud. Ini hebatnya nih. Kita bicara jantung sama otak. Jantung posisi di tengah. Ketika dia berdiri, maka gravitasi ke bawah terjadi. Maka seluruh makanan dominan ke bawah. Ketika mau sujud, ada ruku dulu. Ruku, maka si jantung akan lebih rendah. Maka aliran darah agak sedikit lumayan. Kemudian dengan sujud, maka darah akan fokus ke otak. Ya, maka itu gerakan-gerakan sholat ini luar biasa seimbang. Pertama, otaknya dibikin tinggi dulu, kemudian otaknya dibikin rendah. Jadi sirkulasi darah itu terbagi secara sempurna dalam setiap gerakan. Ya, dalam satu rakaat aja sudah ada proses 2 sujud. Ya, kalau misalnya 4 rakaat berarti ada berapa itu, nggak dihitung aja ya. Kalau 1 rakaat ada 2 kali sujud gitu kan. Maka kalau 4 rakaat berarti ada berapa, berarti 8 ya, 8 kali sujud. Jadi sirkulasi pembuluh darahnya jadi seimbang. Kemudian ruku nih kita lihat, itu akan terjadi traksi nih, tarikan ke bawah ke atas. Jadi otot jadi ketarik tuh. Ya, dari ruku. Belum lagi dari sujud. Nah, ini lihat, ini luar biasa itu sujud. Satu-satunya aktivitas yang yang luar biasa ya, dari banyak aktivitas ibadah agama-agama yang lain ya. Sujud ini yang luar biasa. Sujud itu meletakkan otak lebih rendah daripada jantung. Sehingga apa yang terjadi? Otak dalam memompa makanan ke jantung menjadi lebih efektif. Maka itu kalau otak kita nih pengen nggak mencegah gampang timbulnya pikun atau Alzheimer, banyakin sujud. Karena sirkulasi darah ke otak menjadi lebih banyak. Dan ada satu lagi yang cukup menarik, ambeien. Bayangin coba. Kita tahu bahwa ambeien itu salah satu penyebabnya adalah aliran darah dari bawah ke daerah jantung terhambat akibat mungkin kurang makan serat atau ada skibala atau feses yang keras atau kotoran yang keras sehingga akan menghambat tuh aliran darah ke daerah jantung. Solusi yang terbaik adalah bagaimana meningkatkan aliran darah ke jantung sehingga wasir akan lebih kempes. Wasir atau ambeien atau hemoroid sebenarnya bahasa gampangnya apa ya? Varises tetapi di anus. Varises tapi di anus. Maka dengan sujud, apa yang terjadi? Aliran darah yang disebabkan kurang lancarnya menuju jantung, dengan sujud, maka dia akan lebih lancar menuju jantung. Sehingga bisa mereduksi gangguan-gangguan akibat wasir. Bahkan bisa menghindarkan timbulnya wasir. Ini luar biasa, ini efek dari sujud. Ini dahsyat sekali. Kalau kita kayang kan nggak mungkin otak terlalu deras. Maka itu sujud dengan posisi 45 derajat, maka aliran darah ke otak menjadi cukup efektif. Ini luar biasanya dari sujud. Ya, waduh, Ana jadi kelewatan. Ya, dan sebagainya, bahwa ada juga
efek dari lainnya seperti duduk di antara dua sujud itu ternyata sangat bagus untuk otot-otot di daerah tungkai, kemudian otot-otot di daerah pangkal paha, ya itu sangat bagus dengan efek duduk di antara dua sujud. Dan satu lagi salam kanan kiri ini adalah gerakan di daerah leher. Jadi kalau senam aja suka gerakan leher kanan kiri, ini dengan sholat maka terjadi gerakan leher kanan dan kiri. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya, bahwa intinya adalah sholat begitu luar biasanya tadi, saya garis simpulkan lagi, lebih mudah lagi, bahwa sholat itu merupakan therapeutic exercise, menurunkan tekanan darah, menurunkan heart rate, menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah, meningkatkan aktivitas parasimpatis. Berarti sholat itu bagus kan. Tapi dengan syarat ya, sholatnya khusyuk, tumaninah. Ya, bukan sholat yang terburu-buru. Dan saya ingatkan, jangan niatnya sholat untuk sehat. Sekali lagi, niat sholat semata-mata hanya karena Allah. Sehat adalah dampaknya. Kalau sehat sholatnya benar, maka sehat ini dampak. Mudah-mudahan kita dijadikan sehat oleh Allah, dan mudah-mudahan sholat kita benar. Ya, sholat kita sesuai dengan ajaran agama kita yang dipandu melalui hadis ya dan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Selebihnya silakan kalau memang ada yang perlu didiskusikan. Mohon maaf Ustaz, saya kelewatan 10 menit. Saking semangatnya saya masalah sholat kelewatan. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah kepada Ustaz Dr. Agus Rahmadi yang telah menyampaikan kajian pada siang hari ini. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa juga raise hand ya. Ya. Ustaz, antara gerakan sholat yang benar dengan kekhusyuan dalam sholat itu mana yang lebih menyehatkan, Ustaz? Dua-duanya harus seimbang, Ustaz. Khusyuk tapi gerakannya kacau, ya nggak mungkin. Misalnya takbiratul sambil hormat, ini udah nggak benar sholatnya. Gerakannya benar, khusyuknya benar. Nggak bisa dipisahkan. Gerakannya sudah benar, tapi kita nggak khusyuk. Aduh, itu juga nggak benar juga. Kan? Jadi dua aspek ini harus seiring, Ustaz. Nggak bisa kita pisah-pisahkan. Ya, kalau misalnya tadi saya gerakannya benar aja deh, tapi nggak khusyuk deh sholatnya, sampai lupa sama jumlah rakaat, ya sampai salah lagi tuh sholat. Jadi penting Ustadz, khusyuk dan gerakan sholat. Jadi harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena gerakan sholat yang tidak benar pun juga jadi salah dan tidak diterimanya sholat kita. Tadi misalnya takbiratul, kemudian kita hormat, kan itu udah nggak benar. Jadi harus seiring gitu Ustadz ya, antara gerakan sholat dan kekhusyuan sholat. Nah, cuman masalahnya untuk mencapai derajat khusyuk ini agak sulit memang. Sebenarnya mudah. Coba kalau sholat, perhatikan saja bacaan sholatnya. Perhatikan bacaan sholatnya. Ya, kan dok kalau sholat zuhur kan diam bacanya, udah agak sedikit dikeraskan sedikit. Bismillah. Nah, itu jadi agak konsen sedikit. Ini trik-trik aja ya, tips-tips saja. Ya, tapi jangan keras-keras ya kan. Zahar itu kan apa ya? Bisa terdengar oleh diri kita sendiri. Itu ya. Jadi itu salah satunya. Jadi perhatikan bacaan sholatnya. Kadang-kadang kita sholat udah saking hafalnya itu, udah cuek aja pikirannya kemana-mana tuh. Waduh, mikirnya laporan saya belum selesai nih. Waduh, utang saya belum kebayang. Jadi khusyuknya nggak ada tuh. Nah, kalau khusyuk, tipsnya salah satunya dengan memperhatikan bacaan sholat. Itu yang paling mudah kita bisa lakukan. Jadi kalau sholat, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya gitu ya, perhatikan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur, tahu artinya. Wah, keren banget itu. Kira-kira begitu, Ustaz? Allah. Ustaz, ketika kita sujud dengan sedikit ditekankan dahi kita ke tempat sujud itu kan yang rasa pilek itu jadi plong gitu, Ustaz. Cuman kalau kita berlama-lama itu jadi ada bekas sujud di sini, jadi dahinya agak hitam gitu. Jadi kita jadi
khawatir nggak bisa menjaga niat, takut dikira hari ibadah atau gimana itu. Jadi takut jadi riak gitu. Gimana Ustaz? Nah itu sebenarnya sih nggak ada suruh neken-neken kepala, nggak ada. Ya kan, makanya itu kenapa sholat itu kan ada tahanan di sini kan. Tujuannya kan biar dahi ini sama hidung itu kan terkena di tempat sujud gitu kan. Bukan ditekan Ustaz. Kalau ditekan tujuannya apa? Oh tujuan untuk ngilangin pilek, ya itu bukan tujuan sholat. Gitu Ustaz. Jadi sebenarnya tidak ada tuh neken-neken di daerah kepala Ustaz. Masa sholat harus ditekan gitu. Mau ngapain, tujuannya apa ditekan? Karena syariatnya kan cuma hanya menempelkan dahi ke tempat sujud kan. Jadi bukan ditekan gitu Ustaz. Ya, jadi mulai sekarang nggak usah ditekan-tekan Ustaz lah. Ya. Tapi Itu ini Ustaz pas kira-kira. Begitu Ustaz ya. ya, oke, Pak. Ustaz, sepertinya tidak ada pertanyaan dari jamaah. Jadi, Iya, sudah mungkin paham semua kita nih. akhiri saja. Fase semua ini Ya, sholatnya sudah. alhamdulillah, insya Allah. Mudah-mudahan sehat semuanya lah insya Allah. Amin ya Allah. Iya. Kita akhiri aja pengajian pada siang hari ini dengan doa. Mohon kiranya pada Ustadz untuk berkenan memimpin doa tutup Ustadz. Baik, baik. Sebelum kita akhiri kita berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan bagi jamaah Sholahuddin sehat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.